Pernah punya teman yang hidupnya lagi berantakan, deadline menumpuk, matanya sembab kurang tidur, tapi pas kamu tanya, butuh bantuan, dia cuma tersenyum tipis dan bilang, "Enggak kok, aku bisa sendiri." Atau mungkin kamu sendiri yang seperti itu. Kamu merasa lebih baik memikul beban dunia di punggungmu sampai remuk daripada harus mengucapkan 3 kata keramat, "Tolong bantu aku." Rasanya aneh kan? Kita hidup di dunia sosial, tapi ada sekelompok orang yang memperlakukan minta tolong seolah-olah itu adalah dosa besar. Kamu mungkin berpikir mereka cuma keras kepala atau gengsian. Tapi tunggu dulu, sebenarnya ada psikologi yang jauh lebih rumit dan mungkin sedikit menyedihkan di balik senyum "aku baik-baik saja" itu. Mari kita bedah isi kepala mereka. Pertama, kita punya tipe yang mengalami apa yang disebut psikolog sebagai hyper-independence. Ini bukan soal mandiri karena ingin maju, tapi mandiri karena trauma. Coba ingat-ingat, mungkin kamu pernah dikecewakan begitu dalam di masa lalu. Mungkin saat kecil, setiap kali kamu butuh orang dewasa, mereka sibuk atau mengabaikanmu. Akhirnya, otakmu membuat kesimpulan logis. Oke, kalau aku nggak minta apa-apa, aku nggak bakal kecewa. Kamu belajar untuk menjadi satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan. Jadi ketika kamu menolak bantuan, itu bukan karena kamu sombong, itu adalah mekanisme pertahanan diri. Kamu sedang membangun benteng agar tidak terluka lagi. Lalu ada tipe yang lain, tipe yang merasa dirinya adalah beban. Bagi orang-orang ini, minta tolong rasanya seperti melakukan kejahatan. Kamu mungkin berpikir, kalau aku minta tolong, aku bakal merepotkan orang lain. Orang lain punya masalah sendiri, kenapa aku harus nambahin? Ini seringkali berakar dari low self-worth atau rasa harga diri yang rendah. Kamu merasa kebutuhanmu tidak sepenting kebutuhan orang lain. Kamu lebih rela menderita dalam diam, kelelahan, bahkan sakit, daripada harus melihat orang lain merasa terganggu sedikit saja karenamu. Padahal temanmu mungkin dengan senang hati ingin membantu, tapi kamu sudah memblokir pintu itu rapat-rapat karena takut dianggap lemah atau menyusahkan. Tapi di sini letak ironinya, ada juga tipe perfeksionis yang tidak minta tolong karena alasan kontrol. Ini mungkin terdengar narsis, tapi sebenarnya ini tentang kecemasan. Di kepalamu ada suara yang bilang, kalau aku serahkan tugas ini ke orang lain, hasilnya nggak bakal sesuai standar. Kamu tidak percaya orang lain bisa melakukan pekerjaan itu sebaik kamu. Jadi daripada harus memperbaiki pekerjaan orang lain yang kurang sempurna menurut standarmu, kamu memilih untuk mengerjakannya sendirian sampai lembur jam 3 pagi. Kamu lelah, stres, tapi setidaknya kontrol ada di tanganmu. Kamu menjadi budak dari standar tinggimu sendiri. Apapun alasannya, entah itu trauma masa lalu, rasa takut merepotkan, atau kebutuhan akan kontrol, hasilnya sama, isolasi. Kamu membangun tembok yang begitu tinggi sampai orang-orang yang sayang padamu tidak bisa memanjat masuk. Sekarang, coba tarik nafas sebentar. Seberapa sering kamu melihat cerminan dirimu dalam cerita tadi? Apakah kamu si hyper-independent, si nggak enakan, atau si perfeksionis yang kelelahan? Tulis di kolom komentar, tipe mana yang paling kamu banget. Dan kalau kamu merasa konten ini menyentil sisi psikologimu, jangan lupa subscribe, karena kita akan terus menggali isi pikiran manusia yang paling tersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya.